Ya dengan sendirinya Golkar ya mengamankan basic elektoral ini agar beliau maju kembali. Man, ini ada bukan titipan ya. Jangan kesannya sandiwara lah ya. Oh, sandiwara. Bang Ing ya, jangan sandiwara lah. Saya ke yang punya tiket dulu nih, Pak Agustar nih, Golkar. Ini konstelasi sekarang nih dan beberapa pasangan yang digaungkan di media sosial. Golkar bagaimana? Sebenarnya kata-kata dibongkar pasang itu belum pas gitu. Iya. Karena memang kita belum memasang, di mana kita harus membongkar kan. Ya sesuai dengan fatsun politik gitu. Ketika kita memilih Ya. kandidat elit yang akan kita pertaruhkan di panggung politik formal, kita juga harus mengetahui dengan secermat-cermatnya apa yang disebut dengan basic elektoral. Oke, ya. Ketika basic elektoralnya tidak bisa kita tetapkan, maka ke depan tentu repot untuk mengambil. Dan Golkar sudah memastikan tentu Pak Ansar yang akan diusung kan? Ya jelas, karena dari basic elektoralnya tak teruji lagi kan. Iya. Bayangkan di pemilu legislatif 2019 dulu, suara 135.000 suara perorangan siapa yang bisa tandingi? Ya. Jadi basic elektoral beliau itu bukan karena apa-apa, memang berbicara secara politik. Politik ya, politik betul. gitu kan. Ya dengan sendirinya Golkar ya mengamankan basic elektoral ini agar beliau maju kembali untuk Pilgub 2020. Kalau pendekatan-pendekatan koalisi, kira-kira yang sudah dibangun beberapa mungkin di daerah-daerah lain dengan Gerindra juga nyaman. Apakah akan dilanjutkan di sini? Kalau persoalan komunikasi politik itu bisa kita bangun dengan melakukan komunikasi-komunikasi yang intens di luar partai ya. Tapi saya ingin mengatakan salah satu dari ya calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ya nampaknya di Partai Golkar ya mendekati tuntas lah kan begitu. Ya. Ya sama-sama dengan Pak Anur Rafiq. Nada-nadanya sebegitu. Putusan politiknya belum. Belum ya, belum. Cuma, tapi cerempet-cerempetnya sudah. Kita lihat aja nanti, karena politik itu sangat dinamis. Ya. Dan waktu juga masih belum masuk pentahapan kan gitu kan, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengkalkulasi basic elektoral itu. Oke, baik. Ke Bang Iskandar, PKS, sikap PKS gimana di Pilkada Kepri? Yang jelas perolehan hasil Pileg 2024 kami mendapatkan 6 kursi alhamdulillah ya. Ya. Kalau mau ngusung sendiri berarti butuh 3 lagi ya. Ya, yang jelas kami juga lakukan komunikasi politik dengan partai-partai ya seperti Golkar, seperti Nasdem ya. Kemudian kemarin juga kunjungan Bang Iman ya. Ya. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan Bang Aneng ya. Yang jelas tadi sama dengan senior kita Pak Agustar bahwa pendaftarannya tanggal 27 sampai 29 Agustus ya. Jadi memang tentunya kita kan kalau kita ingin ngusung kan kita ingin menang ya, menang. Kemudian juga kita ingin kandidat yang bisa membangun daerah kita. Jadi memang ya butuh waktu dikit-dikit lah untuk memformulasikan. Spill-spillnya ke Pak Rudi dengar-dengar. Yang jelas sampai saat ini DPP belum memutuskan. Ya. Ya. Seperti itu Mas. Ya baik, Bang Raymond dari Demokrat, saya pengen tahu dulu nih gimana nih. Sebenarnya hampir sama sih kalau Demokrat dengan PKS tadi, kita sama belum cukup kursi untuk bisa mengusung sendiri. Sekarang kan deket. Ya kalau digabung bisa ya. Bisa kan 9 kursi kan? 9 kursi. Ya. Tapi hari ini memang masih sangat dinamis ya, kita lihat sangat dinamis sekali. Bahkan muncul alternatif-alternatif ya, dari kalau bicara Pilkada 2024 ini kan pasca pelantikan 2020 ya, gubernur itu sudah mulai muncul ya
aroma-aroma nanti di 2024. Ya. Tapi sekarang ini kita lihat ada muncul warna-warna baru, ya tentu ini semakin baik untuk Kepri, untuk masyarakat Kepri tentunya. Ya, kalau untuk kita di Demokrat memang masih sangat dinamis karena kita juga tidak cukup kursi, ya tentu komunikasi politik masih terus berjalan. Ya. Ya sampai hari ini masih dinamis lah terkait siapa yang akan diusung. 3 kursi ya? Betul. Di 3 kursi di DPRD yang sekarang ya? Ya. Kalau Bang Ronald nih dari akademisi. Baik. Menarik juga ya, baru Ya. sekali ini Pak Agustar, Bang Ing, saya, Bang Remon ketemu lagi nih Ya. di Tapi masih forum yang malu-malu. resmi nih. Tapi masih malu-malu. Iya. Masih disimpan kayaknya, ada yang nyimpen kayaknya. Ya, ya nggak salah juga sih Pak Agustar bongkar pasang Iya, iya. supaya lebih meriah Iya, pilkada iya. kita. Tapi dalam konotasi yang negatif ya, Iya. betul ya dari Iya. tribun ya. Oke, ya, ya. Apa yang bisa kita sampaikan ya betul, tidak mudah, benar, bukan tidak mudah ya, ada cara dan kemudian tahapan, mekanisme untuk pilkada langsung memilih calon pemimpin kita, Ya. kan itu idenya ya, yang sudah dimulai dari pusat, demikian juga di Kepri. Nah, saya sepakat, yang paling sekarang ini yang menjadi poin mungkin dalam pandangan kami dunia kampus, yang bisa kasih tiket itu cuma partai politik, Mas. Betul, betul. Yang saya dengar calon independen sudah nggak ada di Kepri kemarin. sudah Pak ditutup. KPU sudah mengatakan. Jadi bapak-bapak yang ada di partai, kami berharap besar nih masyarakat nih bahwa mekanisme yang ada, yang diarahkan oleh undang-undang, buatlah itu menyenangkan dan membanggakan kami di masyarakat. Mau istilahnya bongkar pasang atau Ya. apapun, itu sih sebenarnya harapan kita. Membanggakan itu kira-kira dari calon yang akan diusung atau bagaimana? Kan konteksnya kan luas nih. Membanggakan itu yang mana nih? Itu yang senang pertanyaan lanjutannya, betul. Tentu saya sepakat sekali tadi kata Bang sudah mengatakan dan kata Pak Agustar ya, bahwa calon yang karena satu Pak, sebelum ke sana nih, ya kami berharap besar partai politik itu memang itu punya porsi terbesar Pak. Betul. Dalam undang-undang kita menghadirkan calon pemimpin. Jadi maaf Pak ya, jadi ya kami menyerahkan partai politik kita sudah pengalaman lah. Ya. Artinya ya bukan partai kaleng-kaleng. Maaf ya, di Ya. Indonesia sudah pengalaman. Yang hadir di semua partai yang kami anggap sudah kompeten semua menyaring calon pemimpin yang akan nanti kami pilih, termasuk saya. Ya. Nah, jadi silahkan seperti itu mekanisme yang ada. Cuman ini ada bukan titipan ya. Jangan kesannya sandiwara lah ya. Oh, sandiwara. Agustar, Bang Ing ya, jangan sandiwara lah. Sandiwaranya di bagian mana? Adalah Mana? istilah the last minute lah, kemudian sudah ini enggak lah. Iya, Nah, iya. kenapa? Karena penting juga bahwa betul tadi jangan malu-malu kalau misalnya partai itu sudah yakin bahwa ini calon pemimpin yang akan dilempar ke masyarakat dan kemudian jangan malu-malu sehingga kita juga akan lebih menikmati nanti menyelami calon itu dan menyenangkan pemilu kita. Nggak terpaksa milih kucing dalam karung. Izin kalau saya ngomong gitu. Kira-kira seperti itu sementara. Gimana, Pak? Jangan malu-malu katanya Pak. Tapi hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, dan ini selalu terabaikan gitu ya. Masalah tiket politik dan mesin politik. Ya. Ketika hanya kita berpatokan pada, sudah dapat tiket. Apa maknanya tiket? Ketika kita mau menonton suatu pertunjukan di lapangan luas, masa kecil-kecil dulu misalnya sepak bola, kita harus beli tiket. Ya. Begitu tiket tersebut, begitu kita masuk, tiket tersebut diambil panitia, nggak ada lagi. Ini harus mendapat perhatian betul lah bagi elit dan juga tentu masyarakat. Yang terpenting itu adalah mesin politik. Yang kalau kita lihat baru beberapa bulan ya, mesin politik, pilpres dan semacam kita sudah ditunjukkan. Panasin lagi kan sekarang itu. Ya. Sekarang harus dipanaskan lagi, tapi jangan, ya pesan saya ya pada para elit untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Yang paling penting itu adalah mesin politik. Mesin yang politiknya. akan memilih mesin politik itu berjalan sedemikian rupa sehingga apa yang dikehendaki masyarakat terhadap pimpinan ke depan tidak meleset. Ya, artinya dari mesin politik ini apakah ada sinyal bahwa calon itu hanya mementingkan tiketnya saja sehingga melupakan mesinnya? Apakah ada sinyal seperti itu, Pak?
Nah ini yang paling penting bagi kita, bagi elit-elit politik, walaupun berbeda partai ya, Oke. dengan membangun koalisi, yang dibangun itu adalah koalisi mesin politik. Ya. Karena tiket politiknya udah direstui oleh partai kan. Nah sekarang ini bagaimana mesin politiknya agar berjalan dengan baik, sehingga demokrasi kita tetap berjalan menuju yang lebih baik lagi. Baik, Bang Raymond gimana? Ya menarik nih. Ya memang terkait dengan mesin politik ya artinya hari ini memang kita lihat kalau dari seluruh partai yang punya kursi di DPRD provinsi itu kan hanya 2 memang yang bisa mengusung ya. Dan yang sudah jelas ada calonnya itu adalah ya mungkin Golkar ya seperti itu. Sudah tersebut ya ada Pak Ansar Ahmad Pak Gubernur. Gerindra sendiri sampai hari ini juga kita belum mendengar ya siapa yang akan diusung padahal mereka dapat bisa mengusung sendiri. Pak Rudi dari Nasdem misalnya walaupun tidak cukup kursi tapi juga sudah menyampaikan ingin maju. Nah, pertanyaannya partai-partai yang lain seperti apa? Ya tentu memang untuk bisa maju kan butuh tiket, itu pasti. Tapi tadi bicara juga berhubungan juga dengan mesin politik, tentu kita melihat dari partai-partai seperti kami Demokrat yang tidak cukup kursi untuk bisa mengusung sendiri. Tentu kita melihat bagaimana si calon-calon yang hadir ini juga bisa nanti akhirnya juga bisa sejalan dengan kita pada saat kita ingin mengusung. Maka itulah sampai hari ini komunikasi politik masih sangat dinamis. Ya. Hari ini yang muncul adalah orang-orang yang memang pasti kami yakini juga memiliki tujuan yang sangat baik, sangat mulia untuk Provinsi Kepri ini ke depannya. Tetapi kan tentu ada hal-hal yang juga kita bisa sevisi atau tidak juga ke depannya. Tentu ini yang masih sangat dinamis sekali. Ya, jadi kalau bicara mesin politik itu sudah pasti ya. Setiap partai punya punya bagaimana cara menilai kandidat-kandidat yang memang nantinya akan kita usung ya. Di luar dari memang kecukupan tiket tadi. Malu-malu. Apakah begitu? Seperti Bang sampaikan. Sebenarnya tidak malu-malu ya? pada saat memang kita sudah klik ya. Kalau kita kan di Demokrat memang ya rekomendasi partai politik itu sudah pasti memang di pusat semua. Betul. Tapi saya yakin partai-partai lain sama juga dengan Demokrat, dia pasti dari bawah. Dari bawah ya. Dari bawah. Meskipun finalnya DPP finalnya di DPP ya. Nah, artinya apa? Inilah yang hari ini masih sedang berjalan. Ya, terkait juga bukan masalah malu-malu, kita memang ingin memastikan betul jangan sampai juga kita tadi ada PR luar biasa tadi juga disampaikan kepada harapan yang luar biasa dari masyarakat kepada kita partai politik. Tentu kita juga tidak ingin mengecewakan masyarakat. Jangan sampai kita sudah menentukan pilihan, alhamdulillah terpilih jadi, tentu itu kan beban moral kepada kami partai politik untuk memastikan program-program janji politik si calon yang pada saat masih calon dan akhirnya jadi betul-betul berjalan. Nah, krusial poinnya apa sehingga satu partai bisa menetapkan bahwa jago A, B, dan C itu yang dia pilih? Titik poinnya di mana? Ya tentu kita bicara pilkada ini tidak sebenarnya juga ya basis elektoral itu penting. Penting ya, itu penting ya. Itu tidak bisa disangsikan. Tetapi kalau bicara pilkada pemilihan kepala daerah ini itu kan pertarungan gagasan. Ya tentu kita ingin lihat itu. Ya, visi misi program yang akan dia bawa ini. Apakah juga bisa cun atau tidak juga dengan kita di partai kita kan seperti itu. Ya itu menjadi poin penting pastinya. Ya. Selain dari basis elektoral tadi. Ya, Bang Ing, betul. Seperti itu. Apakah juga gagasannya atau mungkin jangan-jangan ada lain PKS pandangannya? Ya, pertama ingin kami sampaikan bahwa saya yakin setiap partai akan bangga kalau kadernya ikut dalam pilkada menjadi kandidat, kan? Tapi persoalannya kan untuk menang itu ada 3 variabel. Elektabilitas, tadi jaringan atau mesin politik ya. Yang ketiga adalah finance. Finance juga menentukan. Ya, isi tas ya. Ngajak-ngajak ngopi kan kita butuh duit juga. Ya, betul. Emang gratis apa? Kan gitu. Nah, dari 3 variabel itu kan kita yang jelas yang paling yang untuk menentukan kandidat itu kan nanti kan disurvei berapa sih kira-kira ya. Tentunya survei yang benar ya. Ya. Kemudian yang kedua menurut saya adalah kandidat ini bisa tak memenuhi harapan orang. Ya, saya menganggap bahwa salah satu kenapa kita memilih pemimpin karena kita menaruhkan harapan di pundaknya. Ya. Jadi seorang pemimpin harapan itu ada pundaknya diberikan harapan kepada masyarakat, ya kan? Nah, itulah kita akan lihat prestasinya, ya.
rekam jejaknya, yang gitu. Jadi sebenarnya Bang Ronald ya nggak sandiwara juga, cuma emang butuh proses kan, butuh proses ya Yeah. kan. Karena tadi betul, bukan kita beli kucing dalam karung atau karung dalam kucing. Ya. Kalau karung dalam kucing namanya kucing garong ya, gitu kan? Nggak gitu kan. Tapi insya Allah saya yakin dengan berjalan, emang ini yang perlu gini, ini kan trigger nih kan. Oke, iya. Ya tadi biar enak, namanya kan demokrasi, pesta rakyat. Ya namanya pesta meriah-meriah sedikit lah. Ya, ya. Itu kira-kira seperti itu dari kami. Ya, gimana Bang? Ternyata enggak ya. Tapi waktu masalah ini, Mas, apakah masyarakat menginginkan sebenarnya lebih cepat untuk menentukan pasangannya jago, itu malah lebih bagus? Atau jangan-jangan ini adalah trik partai politik supaya tidak dikuliti jago-jagonya? Gimana nih, Pak? Ya baik, terima kasih. Ya tentu semakin masyarakat lama menilai itu kan lebih baik. Lebih baik menurut ya. saya. Itu sudah hukum alam juga lah ya. Ya. Di semua pun kalau kita belajar tentang bagaimana orang terpilih itu pasti. Ya. Semakin jadi ya kita confirm gitu ya. Segala sesuatu lah itu. Nah, tapi kembali kan itu kan keinginan yang ideal lah ya dari Ya. bapak partai politik ya. Tapi saya menarik tadi sekarang dikaitkan lagi ternyata bongkar pasang ada diteruskan komunikasi politik. Oke, nah ini mungkin saya meneruskan juga Bang Ibu. Oke, baik. Komunikasi politik tentu mungkin bukan saya bilang tadi karena sudah disinggung finance ya. Ya. Ini ya Isitas. harapan kami nih. Iya, iya. Finance tentu dalam pengertian positif. Betul. Ongkos Tapi politik. bisa juga untuk komunikasi politik penetapan calon mudah-mudahan tidak terjadi lah di Kepri. Ya, ya, ya. DP-nya berapa nih untuk dapat tiket ini kira-kira Ya. begitu. Ya terlepas lah ya. Apalagi yang tadi misalnya maaf kata nih mungkin bagi yang tidak punya golden ticket barangkali. Yang punya golden ticket aja bisa dipalak. Istilah saya nih ya, maaf Ya. Bang ya, bisa dipalak. Oke, mau maju sendiri. Berapa? Walaupun punya golden ticket. Ya. Tapi nanti kalau menang kau di DPRD nggak kuat loh kira-kira begitu ya. Ini dalam bahasa saya ya. Ya. Yang punya golden ticket aja masih bisa gitu. Nah, oke lah. Jadi silakanlah lanjutlah komunikasi politik. Tapi finance tadi saya sepakat, nggak dikait-kaitkan lah dengan istilah saya lah DP untuk menitipkan golden ticket tadi atau yang lain-lain kira-kira begitu. Karena apa ya, Bang? Mungkin sedikit lah ya. Ini sedikit dalam hal ini. Di kampus itu kami selalu ingin sekali angkatan-angkatan Gen Z itu senang dengan politik. Ya. Nah seringkali yang terjadi kalau ada ya mudah-mudahan berita itu hoax itu yang membuat keengenan juga anak-anak muda itu untuk bahkan mungkin mendengarkan ini juga saya nggak ngerti nih. Ya. Apakah sudah pernah disurvei nih Mas Agus yang mendengarkan kita ini? Karena harapan saya memang Kami sudah ke mahasiswa untuk Oke, melakukan menyenangkan itu. ya. Menyenangkan. Jadi mudah-mudahan ya salah satunya ini ya, Ya. bahwa melalui hal-hal acara ini dibuat menyenangkan. Demikian juga nanti pilkada. Apapun berita yang kami dengar sepak terjang partai politik, praktisi dan segala macam, yaitu bukan masalah sandiwara. Nggak diembel-embeli yang itu tadi saya pikir Ya, baik. Itu tadi kira-kira. Tapi saya harus untuk- mengkonfirmasi Baik, makasih. mengenai tadi yang DP dan segala macamnya. Tapi saya menyapa dulu Bang Arifudin Jalil, selamat datang. Ya, Bang Sustar, kira-kira nih, bener enggak tuh ada DP? Betul enggak sebenarnya? Sebenarnya setiap politik itu memerlukan political cost. Oke, ongkos politik ya. Ongkos politik Ya. dan bukan untuk apa-apa. Saya rasa itu sah. Ya, ya. Ya. Jadi yang PR-nya ini, yang PR yang paling pelik itu adalah tidak paralelnya kekuatan dukungan politik pada tingkat wilayah yang berbeda. Oke. Maksudnya, kalau di pemilihan gubernur itu adalah partai 1, 2, 3, bisa-bisa di pemilihan wali kota Batam meleset Meleset ya. pada kombinasi-kombinasi yang lain. Sebenarnya ini yang harus diefisienkan sehingga kos politik di dalam pemilihan kepala daerah langsung ini tidak melebar kemana-mana yang untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang paling berat apa kos politiknya? Kos politiknya jelas kalau tidak paralel antara dukungan politik partai politik di setiap wilayah tidak sama. Itu high Bisa cost ya? saja nanti Ya.
tiket politik itu lain-lain pula harganya kan. Dan ini yang perlu dicermati sebenarnya bagi para elit dan bagi masyarakat. Ya, baik. Bang Ing, untuk menjawab ini, ongkos politik. Yang DP tadi. Iya, untuk contoh, saya pernah ikut pilkada kan. Ya. Jadi saya tahu apa yang terjadi, ya kan. Ya, untuk butuh sosialisasi kan kita butuh finance. Oke, betul. Untuk masyarakat, untuk katakanlah main di medsos, untuk promosi. Itu ada standar-standar yang tadi kos politik yang harus kita Keluarkan ya. keluarkan gitu. Dan walaupun ini mungkin bisa jadi salah ya. Jadi kekuatan finance juga sangat signifikan ya dalam menentukan menjangkau masyarakat ya untuk agar mereka memilih kita misalnya ya. Jadi saya pikir sebuah keniscayaan terkait dengan finance tadi ya, tapi bukan untuk yang Bukan membeli partai, maksudnya begitu. Partai atau apa ya kan? Ya, lebih Tadi- pada kos politik operasionalnya. Bang Agustar bilang mesin partai tadi kan? Ya. Tadi Bang Lemon juga emang mau pakai air apa? Ya kan? Ya. Untuk supaya partai-partai pendukung mensosialisasi terhadap pilihan katakanlah dari DPP yang telah memutuskan, kan itu kita dorong ya. Nah karena ini kandidat, karena kami adalah hanya tiket, misalnya kan? Ya. Ya dulu juga tolong bantu juga partai-partai politik supaya mesinnya jalan ya. Kalau cuma dikasih air liur gak bisa juga kan. Kira-kira gitu ya. Ya. Jadi dalam arti yang positif. Baik, baik. Gitu. Ya Bang Warimon, gimana? Demokrat gimana sikapnya? Ya selagi tadi ya karena balik lagi kita bicara kos politik ya, Oke, namanya maju berkonsultasi, jangankan pilkada pileg juga sama seperti itu. Artinya selagi itu masih dalam batas yang normal ya bicara kos politik, ya tentu. Contoh yang paling ini dekat adalah contoh saksi misalnya. Tentu saksi mereka harus juga kita siapkan kosnya, Ya. ya seperti itu. Nah tentu hal-hal ini bagi kita ya memang ini dibutuhkan. Ya ini Sebenarnya itu tanggung jawab dari calon atau gotong royong partai? bisa keduanya. Bisa dua-duanya Bisa- ya? bisa Bisa calon keduanya. menyediakan, Ya, betul. bisa dari mesin politik partai juga menyediakan, Betul. bisa ya? Itulah kenapa tadi masih sangat dinamis dan sangat cair sekali komunikasi politik, termasuk mungkin terkait dengan hal-hal yang arahnya ke sana. Ya karena akan dibicarakan kalau sudah nanti masuk ke lebih detail lagi terkait dengan masalah saksi segala macam, tentu kan harus ada hal-hal yang harus disepakati bersama. Ya. Jadi selagi itu saya pikir itu hal yang masih dalam batasan normal. Oke, saya ke Bang Arjal dulu. Ini Gerindra ini jadi putri yang sekarang diincar-incar. Karena saya tahu sendiri Pak Prabowo jadi presiden dan Gerindra punya tiket untuk di Pilkada Kepri. Kalau Batam dia harus berkoalisi. Nah, sikap Gerindra bagaimana di Pilkada Kepri, Bang? Iya, makasih banyak Mas Agus dan para narasumber. Memang sampai saat ini ya terkait dengan kandidat kepala daerah untuk tingkat provinsi, Gerindra belum bisa mengambil belum ada keputusan maksudnya Ya. mengusung kemana. Jadi saya kira memang pilkada di Kepri, bahkan mungkin termasuk di Batam ya, khususnya di Batam masih sangat dinamis. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya orang berbicara soal dua figur yang mencuat, Ya. ya tidak menjadi rahasia umum Pak Ansar dengan Pak Rudi. Tapi ternyata di akhir ini muncul lagi figur sosok Pak Yan Fitri. Betul. Ya seperti itu. Ketiga ini punya potensi untuk memimpin Kepri, ya baik Pak Yan, Pak Rudi maupun tentu Pak Ansar sudah memimpin seperti itu. Jadi ini sangat dinamis, bisa jadi menjadi 3 pasangan, tapi Gerindra belum mengambil sikap berada dalam posisi yang mana di antara 3 ini, atau bisa menjadi 2 pasang, bahkan tanda petik boleh jadi juga menjadi 1 pasang misalnya seperti itu. Jadi ini sangat dinamis ya, sangat dinamis sekali. Jadi ini bisa terjadi. Nah tentu di Kepri dalam posisi Gerindra seperti itu. Meskipun dikatakan tadi betul bahwa Gerindra itu bisa
maju Ya, ya tanpa koalisi. koalisi. Tapi tentu kan butuh dukungan juga ya. Tentu kan kekuatan di eksekutif itu dengan dukungan teman-teman dari partai politik ya, dari teman-teman dari Golkar, PKS, Demokrat dan lainnya itu kan dibutuhkan dalam rangka untuk bersama-sama memajukan negeri Kepri ini seperti itu. Jadi Sekarang prosesnya sampai di mana, Pak? saya kira masih sangat apa ya, alot ya dalam menentukan sikap itu ya. Ya, Alot untuk menentukan sikap itu. Kalau kita bicara soal 3 figur ini, sekali lagi masing-masing punya peluang. Apakah ke Pak Ansar, Pak Rudi atau ya. Pak Yan Fitri. Buka penjaringan atau langsung dari DPP yang mengeluarkan nantinya. Ya memang ini soal kepala daerah ya, Ya. Mas Agus. Jadi memang menjadi kewenangan kepala daerah DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Jadi kami kan di Gerindra itu punya kebiasaan, ya kalau bahasa agamanya kan sami'na wa ata'na. Ya, Jadi garis komando. Jadi apa yang menjadi keputusan DPP, maka itu wajib dilaksanakan sampai ke tingkat daerah. Termasuk Batam ketika Ibu Li Claudia Chandra itu diputuskan sebagai kader Gerindra dan maju sebagai calon wali kota Batam, maka tentu partai kader harus siap untuk berjuang ya. artinya peluang Ya. Gerindra untuk mengusung kader sendiri sangat besar juga. Mengingat Iya. kita berkaca pada Pilkada Batam. Tiba-tiba Bu LCC muncul kan yang cukup Iya. mengagetkan. Saya kira itu terbuka ya. Ya, Selain saya menyebutkan 3 figur yang saat ini kan sudah menjadi pembicaraan publik ya 3 ini. ya, Ya ini kan lagi-lagi kan cukup dinamis. Bisa saja. Misalnya DPP mengambil keputusan kader terbaik Gerindra siapa ditunjuk dari Jakarta atau di Kepri. Ya tentu semuanya tentu memungkinkan itu terjadi dalam dinamika politik saat ini. ya. Rasanya kayaknya mungkin Ya. Bang Arjal nanti yang akan mendapatkan tiket. Amin.